Banyak sekali profesor doktor di Indonesia yang bodoh-bodoh. Mereka punya ijazah tetapi tidak punya ilmu dan keahlian. Ini kenyataan yang harus diperbaiki di Indonesia. Karena di Indonesia itu hanya mengejar sekolah dan ijazah, tidak mengejar menuntut ilmu dan belajar. Orang Indonesia itu rata-rata malas belajar, malas menuntut ilmu. Walaupun toh mereka sekolah dan kuliah, tetapi mereka malas belajar, malas menuntut ilmu. Mereka tatkala sekolah, tatkala kuliah hanya main-main, hura-hura. Kemudian tatkala nyusun skripsi tidak becus. Namun mereka tetap lulus, mendapatkan gelar sarjana S1. Ini kenyataan. Kemudian setelah itu mereka kuliah lagi S2. Nyusun tesis saja enggak becus, tetapi mereka harus lulus, mendapatkan gelar S2, dan mereka kuliah lagi sampai S3. Nyusun disertasi juga enggak becus, tetapi mereka lulus, mendapatkan gelar doktor, bahkan sampai mendapatkan gelar profesor sebagai guru besar, tetapi enggak punya ilmu. Ini kenyataan. Jika enggak terima, ayo kumpulkan para profesor doktor, kita adakan seminar. Kita tuntut nih masing-masing universitas dimanapun di Indonesia. Karena kami sendiri Al-Faqih dan Mu'allim beberapa kali diundang oleh kampus dan mengisi seminar. Yang mengikuti seminar rata-rata adalah doktor dan profesor. Tapi ternyata ilmu mereka banyak sekali yang terbatas. Kemudian kami tanya, kenapa ilmu Anda tidak bisa melejit tinggi? Mereka mengatakan, karena kuliah kami dibatasi oleh diktat-diktat. Inilah yang menjadikan blunder permasalahan di Indonesia. Banyak sekali yang punya gelar profesor doktor, bahkan gelarnya itu panjang berderet-deret, tetapi enggak seimbang dengan ilmunya. Ilmunya sangat dangkal, sangat cetek sekali. Dan inilah yang harus diperbaiki pendidikan di Indonesia. Jadi yang harus diperbaiki adalah kita bagaimana menumbuh kembangkan semangat belajar menuntut ilmu. Bukan menumbuh kembangkan sekolah dan kuliah, tetapi sekolah dan kuliahnya hanya main-main, hura-hura. Kemudian setelah itu lulus mendapatkan gelar sarjana, lulus lagi dapatkan gelar S2, lulus lagi dapat gelar doktor, bahkan dia menjadi guru besar mendapatkan gelar profesor. Ini kenyataan di Indonesia. Dan bahkan lebih gila lagi, banyak sekali pejabat-pejabat di Indonesia itu yang membeli gelar. Jadi gelar itu diperjualbelikan. Jadi mereka tidak mengutamakan ilmu sama sekali, hanya mengutamakan gelar. Oleh sebab itulah salah satu penyebab kerusakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah banyaknya profesor doktor yang bodoh-bodoh. Banyak orang sekolah tinggi tapi tidak punya ilmu, karena mereka malas belajar dan malas menuntut ilmu. Bahkan banyak orang yang gila membeli ijazah demi gelar, bukan demi ilmu pengetahuan. Ini kenyataan. Padahal kewajiban manusia adalah belajar dan menuntut ilmu. Sekali lagi, kewajiban manusia adalah belajar dan menuntut ilmu, bukan sekolah atau kuliah atau mondok di pesantren. Kewajiban manusia adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat contoh teladan kita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita adalah Nabi yang ummi. Ummi artinya adalah Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, tetapi cerdasnya luar biasa. Mengapa? Karena rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Walaupun tidak pernah sekolah, walaupun tidak pernah kuliah, tidak pernah mondok di pesantren, tetapi cerdas baik spiritual apalagi intelektualitasnya. Cerdas intelektualitas, cerdas spiritualitas. Sedangkan di Indonesia ini Masya Allah banyak orang yang gila kehormatan, gila gelar, gelarnya berderet-deret panjang sekali. Tapi setelah dites ilmunya cetek, ilmunya sangat dangkal sekali, nggak punya apa-apa. Ini kenyataan. Nah saat ini
Pak Jokowi kan diprotes masa ijazahnya. Kami Al-Faqih Mu'allim dalam hal ini membela Pak Jokowi. Mengapa? Yang penting kenyataannya. Kenyataannya Pak Presiden Jokowi mampu menjadi presiden. Bahkan 2 periode Joko Widodo mampu menjadi presiden dan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun para katanya nih cendekiawan, katanya cendekiawan tapi tidak cendekiawan. Katanya mereka profesor doktor tetapi ilmunya kayak anak TK. Ini kenyataan. Jadi kenyataan di Indonesia, oleh sebab itulah Indonesia ini harus memperbaiki sistem cara berpikir, yaitu harus mengutamakan ilmu pengetahuan dan keahlian daripada ijazah. Perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, instansi-instansi pemerintahan itu harus lebih mengutamakan ilmu pengetahuan dan keahlian. Mereka harus dites dulu sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Adapun masalah ijazah, masalah syahadah, persaksian istilahnya, itu harus sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan keahliannya. Nah, di Indonesia ini kalau ingin baik harus seperti itu. Lebih mengutamakan orang yang berilmu dan punya keahlian daripada ijazah sekali lagi. Karena banyak sekali kenyataan orang-orang yang sekolah hanya hura-hura tatkala SD, SMP, SMA, main-main hura-hura, malas menuntut ilmu, malas belajar. Kemudian lulus SMA, mereka coret-coret baju, hura-hura. Kemudian setelah itu mereka kuliahnya mereka pacaran terus di saat-saat harus belajar, harus menuntut ilmu, tetapi mereka hanya pelesiran, pacaran, enggak pernah belajar dan menuntut ilmu, tetapi mereka harus lulus. Bikin skripsi aja nggak becus. Kemudian mereka kuliah lagi S2, bikin tesis juga nggak becus, tetapi mereka mendapatkan gelar S2. Kemudian mereka harus kuliah lagi karena tuntutan jabatan. Mereka kuliah S3, membuat dan menyusun disertasi saja juga nggak becus, tapi mereka harus lulus mendapatkan gelar doktor. Bahkan karena tuntutan jabatan mereka harus menjadi guru besar, mereka mendapatkan gelar profesor, tetapi nggak punya ilmu sama sekali. Oleh sebab itulah sekali lagi, Indonesia jika ingin baik, utamakan menuntut ilmu dan belajar, mengutamakan ilmu pengetahuan dan keahlian daripada hanya ijazah hanya seutas kertas. Nah, kalau ijazah dan gelarnya aja berderet-deret, sedangkan ilmu pengetahuannya nggak ada, hancurlah Indonesia. Oleh sebab itu sekali lagi, utamakan ilmu pengetahuan dan keahlian daripada sekedar ijazah. Demikian, semoga manfaat dan lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.